Like the shade. Klik kuwi. Klik subscribe ya. Klik lonceng. Di depan saya sudah ada modem router TP-Link ADSL yang mungkin dulu bekas Speedy ya. Di sini kita akan berbagi membedah isi dalaman dari software TP-Link tersebut, sekaligus review dan setting untuk dijadikan sebagai pemancar WiFi. Di sini hanya ada satu port LAN dan satu antena dan juga satu lubang untuk port ADSL. TP-Link serinya itu TD W8111G, tertulis 9 volt setengah ampere aja ya. Oke. Untuk IP defaultnya di sini adalah 192.168.1.1. Jadi dari bentuk router ini saya mendapatkan dari teman, katanya nggak bisa setting untuk bentuknya. Oh maaf. Ada nggak tahu ini bekas apa. Dia mau menggunakan untuk memperluas jaringan WiFi di area rumah, area lantai 2, tapi hanya router ini yang dia punya gitu. Oke, di sini juga ada untuk port WLAN, berarti WLAN artinya wireless. Oke ya, bagaimana kita untuk menyimak settingannya? Oke, lanjut untuk melihat setting pengaturan TP-Link. Wajib ya, kita harus connect terlebih dahulu dengan WiFi TP-Link, dan ini ternyata TP-Linknya tidak di password, jadi kita sangat mudah untuk bisa masuk ke menu router TP-Link tersebut. Oke, kita hubungkan ya. Sebelumnya kalau seumpama TP-Linknya di password, maka kita harus akses via komputer. Oke ya, lanjut kita sambungkan dulu. Nah, ini sudah terhubung. Tadi untuk IP defaultnya adalah 192.168.1.1. Oke, di sini kita harus masuk ke menu TP-Link tersebut dengan masih default ya, admin. Halo, kok
Saya ulangi lagi. Oh iya, udah masuk. Nah, di sini tertulis ya, ada karena mungkin bekas PD itu ada tulisan TP-Link, terus ada tel. Nah, itu Indonesia. Di sini dari status ada device informasi LAN WAN, itu ADSL. Untuk model dulu itu WAN, port WAN-nya itu ngikut pengaturan ADSL karena belum adanya jaringan fiber optik. Jadi masih menggunakan kabel tembaga untuk Telkomnya sendiri. Kita cari menu selanjutnya. Oh ya, ini pengaturan dari quick setup. Di sini kita berarti kita atur di sininya. Di sini kalau kita ingin memperluas jaringan, settingan memperluas jaringan WiFi kita dengan menggunakan router ini. Di sini tertera itu ada ISP. ISP dia menggunakan dari Telkom sendiri, mungkin dia menggunakan PPOE ya, PPOA garis miring PPOE. Maka yang dilakukan adalah kita akan merubah ke settingan bridge mode ya, jangan lupa. Nah, itu terus dari bridge mode kita simpan dulu ya, kita simpan dulu, save. Oke, sudah masuk save. Terus untuk selanjutnya kita akan mengatur nomor IP-nya. Nah, di sini kita akan mematikan untuk IP DHCP-nya karena apa? Kita hanya meneruskan sinyal internet melalui WiFi dengan menggunakan itu gateway dari router pusat, kan seperti itu. Misalkan dari IndiHome atau Telkom itu biasanya standarnya kan 192.168.1.1, maka kita harus merubah IP-nya di sini. Itu adalah jangan 1.1, nanti ikut bentrok gitu ya. Maka kita rubah, kita naikkan lagi seperti biasa. Kita setting untuk merubahnya password router ini adalah 254, boleh 254, atau kita kasih bilangan genap saja 200 misalkan. Nah, sudah itu dari 1.200 itu kenapa kok harus 1.200? Ya enggak harus, ini hanya untuk mempermudah saja. Bila router modem kita itu sudah ada internetnya, itu kalau kita diminta ganti password itu kan kadang ada untuk masuk ke router pusat. Nah, semisalkan router pusat itu 192.168.0.1, ya kita ikut saja. Kita berarti masukkan IP-nya ke 192.168.0. jangan 1, tapi ini kita naikkan lagi 254 atau 200 gitu. Sudah itu kita ini setting untuk bagaimana sih agar router ini bisa memperluasnya. Maka kita akan merubah dari DHCP itu yang enable itu kita relay saja. Jadi untuk pengaturan IP-nya kita ikutkan ke IP router pusat. Router pusatnya kan tadi kan 192.168.0.254. Nah, di sini router pusatnya adalah router yang biasa untuk mengganti password sampean kabeh, kan seperti itu. Oke, kita ketik dulu ya. Nah, itu. Setelah ini, maka
jika kita klik save, otomatis router akan merubah IP secara otomatis. Tetapi kita sudah tidak bisa connect ke jaringan TP-Link tersebut. Dikarenakan apa? Yang tadinya DHCP server di enable, maka sekarang sudah menjadi relay. Jadi kita akan mengatur IP di jaringan WiFi atau jaringan LAN kita. Oke, gitu ya. Kita coba ya. Nah, oke, kita klik save. Nah, otomatis ya. Ini untuk yang di atas ini IP default yang sudah tidak bisa diakses kembali. Sudah tidak bisa diakses kembali, ya kan? Nah, oke, selanjutnya kita akan sambungkan ulang untuk jaringan WiFi-nya dengan TP-Link tersebut. Kita cek apakah IP-nya masih ngikut jalur 1 apa tidak. Oh iya, ini IP kenapa kok tidak bisa akses ke router tersebut? Karena IP dari HP Android kita masih ngikut jalur yang lama. Gitu. Kita lupakan dulu. Oke. Kita lupakan dulu, kita sambungkan kembali. Nah, otomatis di sini tertera hanya mendapatkan alamat IP tapi tidak bisa terhubung. Loh, kok bisa? Ya, dia minta dicolok langsung ke router yang kita punya gitu, router pusatnya itu otomatis akan langsung mendapatkan IP karena sudah melewati jalur gateway gitu. Nah, kalau belum kita sambung, kita belum ulur kabel kok ke situ. Oh, itu gampang solusinya. Jadi kita setel dengan IP statik di Android kita. Karena tadi IP-nya adalah 192.168.0.254, maka kita akan mengikuti jalur tersebut. 0, misalkan 100 gitu ya. Nah, ini sudah masuk semua, Biar bisa disimpan, ini diisi juga. Nah, simpan ya. Otomatis kita akan seharusnya kita akan bisa masuk ke jaringan TP-Link tersebut. Oke, teman-teman sudah terhubung ke TP-Link yang tadi. Maka kita langsung masuk ke Google Chrome lagi. Kita ketik IP-nya TP-Link yang sudah diganti tadi. 254. Nah, masuk ya. Lalu kita masukkan pengguna dan sandinya. Oke.